Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu Tuhan yang Kau curahkan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan kami datang Tuhan hanya untuk satu tujuan Tuhan, yaitu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, amin, haleluya, haleluya. Mari bersama kita katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari bersama kita menari bagi Tuhan kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari sekali lagi kita nyanyikan bagi Tuhan kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Mari kita persiapkan hati. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menjawab doa-doa setiap kami. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Haleluya. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu. Mari kita fokus pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik
Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami membawa jemaat-jemaat GBAV ya Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap mereka Tuhan. Tuhan, jikalau ada yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Jikalau ada yang terbeban berat Tuhan, Engkau yang akan memberikan kelegaan Tuhan. Jikalau ada yang terikat Tuhan, Engkau yang akan melepaskan Tuhan setiap belenggu-belenggu tersebut Tuhan. Tuhan, Kau berkati jemaat kami Tuhan, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sertai Tuhan, sehingga Tuhan setiap jemaat kami Tuhan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap mereka ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau makin tambah-tambahkan Tuhan usaha setiap mereka Tuhan. Engkau makin tambah-tambahkan Tuhan apa yang menjadi keperluan-Mu tuh, keperluan setiap mereka Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Kami percaya Tuhan, Kairos-Mu yang terindah dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan selalu ada bagi setiap seruan-seruan doa kami. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati Kami percaya Tuhan, cobaan, Kau menyertai kami sebab Engkau Immanuel. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti ada rencana Tuhan. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikan semua kami. untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Ku ku percaya percaya kuasa-Mu Tuhan. memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
segala rancangan-Mu dalam hidup kami tidak ada satupun yang gagal Tuhan. Saat ini kami mau satukan hati berdoa untuk para kaum muda di tempat ini Tuhan. Anak-anak muda, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Dan juga generasi sekolah minggu. Dan juga generasi yang sudah berkeluarga Tuhan, kami serahkan mereka satu persatu. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, benar-benar Tuhan mengambil komitmen tinggi atas di dalam Engkau Tuhan. Mau dibentuk. Tuhan, Kau yang memakai setiap mereka. Kami menyerahkan mereka, pertumbuhan iman mereka Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang membawa mereka Tuhan kepada level yang selanjutnya Bapa. Mereka dikuduskan, mereka dibenarkan Tuhan. Dan kami mempersembahkan Tuhan hidup mereka, masa depan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang merancangkan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup mereka Bapa. Kami serahkan, biarlah mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang haus ya Tuhan, mencari Engkau, rajin untuk beribadah, menyediakan waktu doanya untuk bersama dengan Tuhan. Mau dipakai Tuhan, merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Melayani bersama-sama Tuhan, menjelang hari-Mu yang semakin dekat. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan turun bagi setiap kami, anak-anak-Mu, mulai dari generasi sekolah minggu, anak-anak muda dan sampai kepada yang profesional Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang membentengi setiap mereka Bapa. Jauhkanlah mereka dari kuasa-kuasa jahat Tuhan. Kuasa-kuasa yang ingin menghancurkan hidup mereka. Yang ingin hidup di dalam hedonisme Tuhan. Hidup mementingkan diri sendiri, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ketika mereka beribadah Tuhan, mereka bertemu dengan Engkau secara pribadi. Mereka dibentuk sehingga mereka menjadi orang-orang yang memimpin di masanya nanti Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, yang berkeluarga juga Tuhan. Jadikan imam yang baik bagi keluarganya, mampu membawa keluarganya kepada takut akan Tuhan. Memiliki hati yang bijaksana, hati yang mengasihi Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tutup bungkus Tuhan, bila ada yang sakit Tuhan tolong. Tuhan jamah sembuhkan mereka Tuhan, yang sudah jauh mungkin dari Tuhan. Bapa Engkau bawa mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari lebih lagi bagi Dia. Haleluya.
Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya apabila jemaat Tuhan punya pergumulan ketika engkau tadi sambil menyembah, berdoa dengan segenap hatimu, maka Tuhan menjawab setiap doa kita. Bapak Ibu, jemaat dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita kembali berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Allah, yang bertatah dalam tatah-Mu yang kudus di sorga, yang mencurahkan anugerah kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, yang telah mencurahkan roh-Mu yang kudus untuk memimpin setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang menjadi garam dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan banyak orang boleh mengenal Engkau ya Allah dan membuka hati percaya kepada Engkau. Dan pada malam hari ini kami rindu bersama-sama duduk diam di kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, sehingga firman Tuhan, pengagungan kepada Yesus Kristus saja yang kami berikan dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini kita kembali akan membahas dari surat Petrus yang berasal dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Tapi sejatinya kita akan melihat dari ayat-ayat sebelumnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tapi nanti kita fokus ke 15 sampai ayat yang ke-17. Nah, saya akan bacakan bagi setiap kita 1 Petrus 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini muncul karena Rasul Petrus melihat bagaimana orang-orang percaya pada masa itu mengalami penganiayaan begitu hebat di dalam hidup mereka. Bagaimana mereka disalah mengerti karena iman mereka kepada Yesus. Orang-orang yang tidak mengenal mereka dengan baik, mereka menganggap bahwa orang-orang Kristen adalah para pemberontak terhadap kerajaan, terhadap kekaisaran yang ada pada masa itu. Sehingga tidak heran banyak orang Kristen ditangkap, kemudian disiksa, dan tidak sedikit yang harus mengorbankan nyawanya karena imannya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, dalam situasi penderitaan yang begitu hebat yang dialami oleh orang-orang Kristen pada masa itu, Rasul Petrus mengingatkan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Yang saya sebut dengan kewajiban orang percaya. Jadi setiap orang Kristen mempunyai kewajiban dalam kehidupan mereka. Dan pada malam hari ini, pada renungan doa pada malam hari ini saya akan berbicara soal kewajiban orang percaya itu. Tapi Bapak Ibu sebelum saya bahas pada bagian firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita kilas balik sebentar bahwa dalam kehidupan orang percaya setelah Tuhan Yesus naik ke sorga dan di hari ke-10 yaitu disebut dengan hari Pentakosta atau hari 50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka para murid di sana dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita tahu penting Pentakosta dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa sih pentingnya Pentakosta dalam kehidupan kita? Saya harus membahas bagian ini dulu, nanti saya akan masuk dalam kewajiban kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena orang Kristen mula-mula, Kristen pada zaman rasul-rasul adalah orang-orang yang mengalami Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dan kita juga harus melihat bahwa Pentakosta mengingatkan kepada setiap kita bahwa Allah bekerja melalui dan menyertai hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Pentakosta juga ya menjadikan Roh Kudus menjadi pengendali dan penuntun hidup kita. Dan orang-orang percaya pada masa itu adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah dalam seluruh kehidupan mereka. Sehingga mereka melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan para rasul. Allah bekerja dalam kehidupan para diaken, para sintua, para pelayan Tuhan. Dan Allah bekerja dalam kehidupan para nabi pada masa itu, para nabi pada masa itu. Dan bagaimana Allah bekerja juga dalam kehidupan jemaat Tuhan yang dipakai dengan penuh kuasa. Sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Hidup mereka adalah hidup yang tidak pernah bisa dipisahkan dari Roh Allah yang berdaulat, menuntun dan memimpin hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, benarlah apa yang dikatakan oleh Catherine Marshall dalam buku yang dia tulis tentang Roh Kudus penolong kita. Dia berkata setelah mempelajari Alkitab mengenai Roh Kudus, Sang Penolong selama musim panas tahun 1944, ia membuat sebuah pernyataan, ia membuat sebuah kesimpulan. Dia berkata, saya tahu bahwa tidak mungkin saya menghayati kehidupan Kristen saya jika tidak disertai Sang Penolong. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jemaat mula-mula mengalami penyertaan Roh Kudus dalam hidup mereka. Sehingga dalam mengiring Tuhan, mereka menjadi pribadi yang berbeda dari banyak orang pada masa itu. Mereka hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Mereka hidup dengan nilai-nilai pengajaran para rasul. Sampai akhirnya Roh Kudus berkarya dan menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Yang kemudian ditulis oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan tentang buah roh di dalam kehidupan orang percaya. Dimulai dari kasih, dimulai dari sukacita, kemudian berlanjut dengan damai sejahtera, selanjutnya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah roh yang disebutkan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menjadi bagian penting dalam kehidupan orang Kristen pada masa itu. Sehingga mereka sekalipun mengalami penganiayaan, sekalipun mengalami penindasan, mereka tetap percaya, berharap dan beriman kepada Yesus. Tapi dalam masa-masa seperti itu, Petrus mengingatkan kembali orang percaya tentang adanya kewajiban mereka sekalipun mereka disalah mengerti. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, ketika kita disalah mengerti karena iman kita kepada Yesus, kita dianggap tidak relevan mungkin, kita dianggap aneh mungkin dengan keadaan zaman. Kita mungkin mengalami penganiayaan karena iman kita kepada Yesus. Kita mungkin dihindari orang-orang karena iman kita kepada Yesus. Dalam situasi seperti itu sekalipun, sama seperti Petrus memberitahu jemaatnya pada masa itu. Demikian juga Petrus memberitahu kepada kita orang-orang percaya. Ada kewajiban yang indah, wonderful, kewajiban yang mengagumkan yang dimiliki orang percaya dalam kondisi yang tidak mendukung sekalipun. Kewajiban ini harus kita lakukan. Dan malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin kita melihat kewajiban ini dengan lebih fokus lagi sehingga kita menghidupinya di dalam kehidupan kita. Setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, setelah kita mengalami jamahan Roh Kudus, setelah kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-17 memberitahu kepada kita, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu,
takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Bapak Ibu, kewajiban orang percaya yang pertama adalah kewajiban menghormati. Mari kita diajarkan pada saat ini Bapak Ibu tentang menghormati semua orang. Rasa hormat sebagaimana mestinya patut diberikan kepada semua orang. Dengan hormat yang tulus, dengan hormat yang tidak mencari muka, dengan penghormatan yang lahir dari hati kita yang mengasihi Allah. Tuhan mau Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup dengan saling menghormati. Semua orang senang saat beroleh rasa hormat tersebut. Benar atau benar? Kita senang dihormati. Benar? Ya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang senang menerima penghormatan dari orang lain. Uniknya Alkitab mencatat untuk mendapatkan rasa hormat, kita harus mampu menghormati orang lain terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus yang menjadi gaya kehidupan jemaat mula-mula pada masa itu. Sekalipun mereka mengalami tekanan yang begitu hebat, Paulus mengajarkan hormatilah setiap orang. Sekalipun orang itu menganiaya engkau, sekalipun orang itu mungkin tidak suka dengan engkau, hormatilah mereka dengan rasa hormat dari hati yang paling tulus, dengan rasa hormat, dengan kasih yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar menghormati orang lain, di sanalah rasa hormat akan kembali dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ketika anggota keluarga saling menghormati satu dengan yang lainnya. Suami istri saling menghormati satu dengan yang lainnya. Abang, kakak, saudara dalam satu keluarga saling menghormati satu dengan yang lainnya. Maka hidup kita akan menjadi rukun dalam rumah tangga, dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Ketika kita belajar menghormati, di sanalah kerukunan terjadi. Ketika jemaat Tuhan dalam rumah Tuhan, dalam gereja Tuhan, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ketika para pelayan Tuhan saling menghormati satu dengan yang lainnya, maka di sana akan ada kerukunan yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan Bapak Ibu yang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup saling menghormati, maka akan berdiam dengan rukun dan di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya tercurah atas kehidupan umat-Nya. Amin. Rindu berkat Tuhan tercurah, hiduplah dengan rukun. Rindu damai sejahtera Tuhan diberikan bagi kita, hiduplah dengan rukun. Bapak Ibu, kalau kita belajar menghormati, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Mazmur 133 memberitahukan kepada kita tentang berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidup dalam kerukunan. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa sekarang ini, mari kita belajar menghormati antara sesama anggota keluarga, antara sesama jemaat Tuhan, antara sesama pelayan Tuhan, antara sesama hamba Tuhan. Ketika penghormatan ini diberikan sebagaimana mestinya, maka akan terjadi kerukunan dalam kehidupan kita. Akan ada damai sejahtera, akan ada berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi kewajiban kedua? Kewajiban kedua adalah kasihilah saudara-saudaramu. Kasihilah orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitarmu. Kasihilah anggota keluarga kita. Walaupun sekalipun mereka belum percaya kepada Tuhan, kita harus menunjukkan kasih itu kepada mereka. Apalagi yang sudah mengenal Tuhan, harusnya kita lebih saling mengasihi. Amin. Semua orang Kristen terikat dengan tali persaudaraan. Kita ini disatukan dengan Kristus sebagai kepala dalam kehidupan kita. Kita ini disatukan sama-sama, kita diatur dan memenuhi syarat, memiliki hubungan yang dekat dalam kepentingan yang sama, saling bersekutu, serta sedang menuju rumah yang sama dalam kehidupan kita.
One day satu saat kita akan bersama-sama di sorga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita nggak saling mengasihi? Bagaimana kita saling membenci satu dengan yang lainnya? Bagaimana hidup kita saling melukai satu dengan yang lainnya? Bapak Ibu, harusnya kasih Allah itu mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga tidak ada niat untuk melukai satu dengan yang lainnya. Tidak ada niat untuk menghancurkan satu dengan yang lainnya. Walaupun ada konflik yang terjadi. Ada konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan kita. Membangun kehidupan kita. Bersekutu dalam gereja Tuhan. Dalam komunitas gereja kita, dalam keluarga kita. Mungkin ada konflik-konflik yang terjadi. Tapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukan berarti kita tidak lagi mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Matthew Henry memberikan sebuah catatan penting tentang mengasihi saudara-saudaramu di dalam surat Petrus ini. Dia menulis sebagai berikut. Oleh sebab itu orang-orang percaya mereka harus saling mengasihi dengan penuh kasih sayang yang istimewa. Beda dengan kasih sayang dunia. Kalau kasih sayang dunia, lu menguntungkan saya kasihi. Lu mungkin lebih hebat dari saya mengasihi. Kalau lu baik dengan saya mengasihi. Sementara dalam kehidupan kekristenan, Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu. Kalau kita mengasihi musuh kita, kalau kita berdoa untuk orang-orang yang ingin mencelakakan kita, terlebih lagi kepada orang-orang di sekitar kita lebih mengasihi mereka. Amin. Dalam kasih yang tulus, dalam kasih agape, di mana kasih Allah mengalir dalam kehidupan kita. Kasih tanpa pamrih sebagaimana Allah mengasihi kita. Bapak Ibu, ini harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan berkata pada bagian catatan yang lain, ya, bahwa orang-orang percaya harus mengasihi sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah tapi kita membenci saudara kita, firman Tuhan mengatakan kita adalah pembohong, kita adalah pembunuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari hidup dengan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Yang ketiga, kewajiban yang ketiga, takutlah akan Allah. Hiduplah sebagai orang percaya yang dengan hidup takut akan Allah. Dengan rasa hormat kepada Allah. Dengan kewajiban-kewajiban yang dikerjakan. Dengan penghormatan tertinggi kepada Allah. Dengan kepatuhan maksimal, kepatuhan sepenuh hati kita. Kepatuhan tertinggi yang kita bisa lakukan untuk mentaati perintah Tuhan. Mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak memiliki rasa takut akan Allah, menghormati Allah sebagaimana Allah dihormati, maka tidak ada satupun dari kewajiban-kewajiban yang lain yang telah disebutkan dan akan disebutkan nanti. Ketiga yang lainnya bisa dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan semestinya. Semua harus dibungkus dengan dasar kita menghormati Allah, dengan dasar kita hidup takut akan Allah. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera dalam hidup kita. Kita akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup kita. Sama seperti yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 112 ayat 1-3. Firman Tuhan bunyinya sebagai berikut. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Kita hanya mau bagian akhir tanpa mengingat ayat pertama. Kalimat pertama yaitu hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari jalani kehidupan kita
dengan tetap takut akan Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, mari kita menghormati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sekalipun situasi itu tidak menguntungkan kita, hormatilah Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita menjalani kehidupan yang tidak menghormati Tuhan. Yang tidak takut akan Tuhan. Karena Tuhan mau memberkati hidup kita. Karena Tuhan mau memberkati anak cucu kita. Berikanlah teladan iman kepada anak cucu kita. Next gen, generasi berikutnya dalam keturunan kita. Dan dalam jemaat Tuhan di mana kita berada. Sehingga mereka bisa melihat teladan iman yang indah dalam kehidupan kita. Dengan kehidupan yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari miliki motivasi seperti itu. Sehingga saya percaya ketika engkau melakukannya, engkau akan melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupanmu. Ketika engkau hidup takut akan Tuhan, di sanalah Tuhan akan membela engkau. Di mana engkau hidup takut akan Tuhan, engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Di mana engkau hidup takut akan Tuhan, engkau akan melihat tangan Tuhan senantiasa ada atas hidupmu. Dan anak cucumu dikatakan akan perkasa di bumi. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, ya, hidup kita menjadi hidup yang takut akan Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir, yaitu hormatilah raja. Hormatilah pemerintahan yang ada di atas kita. Hormatilah pemimpin bangsa kita. Hormatilah mereka sebagaimana mestinya. Karena mereka adalah wakil Allah bagi kita untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Rasul Petrus di dalam pasal yang sama di ayat 13 dan ayat 14. Dalam pergumulan yang begitu hebat, di mana orang-orang Kristen disalah mengerti, orang Kristen ditangkap oleh pemerintahan yang ada, disesa, dibunuh bahkan, disiksa, mereka mengalami tekanan yang begitu hebat, dan saudara-saudara yang lain bisa melihat itu. Tapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus mengingatkan mereka kembali supaya mereka tetap menghormati pemimpin mereka. Menghormati raja yang ada sebagaimana mestinya. Dia berkata di dalam ayat 13 dan ayat 14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Jadi ketundukan kita kepada para pemimpin kita. Karena Tuhan yang memerintahkan kita untuk tunduk kepada semuanya. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang baik. Rasul Paulus ketika dia menjelaskan tentang hubungan orang percaya dengan pemerintahan yang ada di dalam Roma pasal 13, dia berkata tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Pemerintah adalah wakil Allah bagi kebaikan kita. Menegakkan keadilan. Untuk memberikan keadilan kepada kita. Membuat kesejahteraan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu sebagai orang percaya, nasihat Petrus, kewajiban yang dia sampaikan kepada orang-orang percaya. Mari kewajiban ini juga menjadi bagian di dalam hidup kita. Yaitu setiap kita yang sudah mengalami jamahan Roh Kudus. Setiap kita yang hidup di dalam kuasa Tuhan. Mari kita menghormati semua orang. Kita mengasihi saudara-saudara kita. Hiduplah takut akan Tuhan dan hormatilah pemerintah yang ada di atas kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hatimu. Tuhan, terus Engkau berbicara dalam hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan yang hamba sampaikan termatrai dalam hati kami. Sehingga kami sebagai orang-orang percaya Tuhan, umat Allah yang
berada di dalam satu pemerintahan bangsa dan negara. Kami bisa menjalani kehormatan, kami bisa menjalani kehidupan sebagaimana yang Allah inginkan, yang telah Engkau gariskan dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kami menghormati satu dengan yang lainnya, kami mengasihi saudara-saudara kami, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Juga hidup kami adalah hidup yang takut akan Allah, menghormati Engkau Tuhan sesuai dengan perintah-Mu, dan kami menghormati pemerintahan yang ada karena kami sadar segala suatu kewajiban yang telah Tuhan sampaikan adalah untuk kebaikan kami, untuk kesejahteraan kami. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan, dan Kau terus memimpin kami lebih lagi hari lepas hari untuk memuliakan nama-Mu, memakai kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Sehingga melalui kehidupan kami, perbuatan baik yang kami lakukan, orang-orang bisa melihat dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Mungkin hari-hari ini ada pergumulan yang begitu hebat yang kami alami. Tuhan, pergumulan apapun hamba berdoa, Tuhan Kau turun tangan. Engkau menjamah yang sakit, Tuhan, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkannya. Mereka yang lemah secara iman dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran kami. Dan mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam rumah tangga, dalam bisnis, usaha, pekerjaan, karir, Tuhan Engkau memberikan hikmat, tuntunan, sehingga setiap anak-anak-Mu mendapatkan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, hamba berdoa, hamba bersyukur. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, arahkan mata imanmu kepada Allah sumber berkat dalam kehidupanmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati dan melindungi engkau. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat, bersama dengan saya mengatakan amin, amin. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.